Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang alat ukur arus listrik. Di sini ada sudah beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur besar arus listrik. Pertama ada galvanometer, kemudian ada basic meter, dan yang terakhir ada multimeter. Oke. Alat yang pertama yang akan kita pelajari adalah galvanometer. Nah, di sini ada bagiannya. Pertama ada papan skalanya, kemudian ada groundnya atau negatifnya, kemudian ada galvano zero-nya atau G0-nya, kemudian ada G1 nya. G0 ini artinya semua yang terbaca pada skala akan nilainya adalah sama dengan atau G dikali 10 pangkat 0 atau dikali 1. Untuk G1 hasilnya adalah 10 kali pembacaan dikali 10 pangkat 1, sehingga hasilnya dikali dengan 10. Misalkan kita memperoleh nilai 100, maka nanti nilainya adalah 100 dikali 10, artinya 1000. Nilai besar harusnya, bukan harus kuat alirannya. Untuk galvanometer kita akan menggunakan sebuah kumparan. Kita akan melihat besar arus induksinya dan perlu sebuah magnet. Jadi ketika kita masukkan, bisa terlihat ternyata jarumnya tidak terlalu bergerak. Baru kita pindahkan ke G0, baru dia akan terlihat pergerakannya ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu. Jadi dimana fungsi galvanometer di sini adalah untuk melihat arah dari induksinya. Besarnya bisa dilihat dari skala dan NST-nya tadi. Berikutnya adalah basic meter. Di sini kita memiliki basic meter, alat ukur dasar di mana dia dapat mengukur voltase dan arus ampere meter dan voltmeter ya di dalam satu alat. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada papan skalanya, kemudian ada tuas untuk memindah fungsinya sebagai voltmeter atau ampere meter, kemudian ada port untuk kalau seperti ini fungsinya ampere meter, kalau di sini untuk voltmeter yang warna merah dan ada 4 ini adalah positifnya, sedangkan yang hitam di tengah adalah negatif. Kemudian kita juga punya lubang untuk mengkalibrasi. Di sini bisa kita putar menggunakan obeng untuk menolkannya, kalibrasi. Jadi untuk kalibrasi alat ini ada di tengah sini. Oke. Untuk penggunaan, biasanya kita akan menghubungkan kalau ampere meter dia secara seri, di mana di sini jadi negatif dan di bagian sini menjadi positif, dan dibiasakan kita melakukan pengukuran dari yang paling besar terlebih dahulu, baru nanti diturunkan. Untuk NST-nya, nilai satuan terkecilnya, ketika kita menggunakan yang paling tinggi, di sini adalah nilainya 5 ampere, maka batas ukur yang akan kita pakai adalah yang skala di atas. Maka di sana ada 10 paling kecilnya ya, volt, nanti dipakai 50, tapi jumlah skala full sampai dari 0 sampai akhir. Kita gunakan yang lebih pendek saja, 10, dimana jumlah skalanya ada 10 dibagi 10 nilainya adalah 1, maka setiap satu skala nilainya adalah 1 ampere. Ketika kita menggunakan yang 1 ampere, maka kita bisa menggunakan batas ukur yang di bawahnya 100, maka paling bawah adalah 2. Karena maksimalnya adalah 1 ampere, maka ketika di 100 di nilai 100, batas ukur 100, maka nilainya adalah 1 ampere sebenarnya. Maka ketika dia di 20, itu adalah 0,2 ampere. Nah, 0,2 ampere dibagi 10, maka NST-nya adalah 0,02. Seperti itu. Nah, untuk NST kita baru bisa mengetahui ketika kita sudah memakai alatnya.
karena baru terlihat yang mana yang mudah kita amati dan lebih teliti. Sama halnya dengan voltmeter, di mana kita baru bisa melihat ketika kita sudah memakai. Di voltmeter di sini ada 50 volt, 10 volt, dan 1 volt juga ada 100 mV. Oke. Untuk pengukuran kita akan mengukur menggunakan bantuan dari resistor keramik di sini. Kita akan menggunakan sumber power supply. Karena kita akan mengukur menggunakan ampermeter, maka kita akan menggunakan rangkaian seri. Seperti biasa, kita letakkan dari yang paling atas. Terus yang bawah akan negatifnya akan kita hubungkan ke negatif dari power supply. Jika tidak terlalu bergerak akan kita turunkan ke bawah, dan begitu seterusnya. Kemudian tinggal kita baca berapa skala dia terbacanya, seperti itu. Baru setelah kita baca, maka baru kita kalikan dengan energi yang kita peroleh. Misalkan kita menggunakan yang di 5 ampere, maka kita akan menggunakan batas ukur di atas. Jika yang di bawah, kita akan menggunakan yang kita turunkan ke bawah yang 1 ampere, maka kita akan menggunakan batas ukur yang di bawah, seperti itu. Sama halnya dengan voltmeter, ketika di voltmeter kita akan menggunakan rangkaian seri paralel. Positifnya akan kita masukkan ke positif dan negatif akan kita masukkan di negatif, seperti ini. Oke. Jadi untuk dua alat ini hanya perbedaan pengoperasiannya. Di dia voltmeter dirangkai secara paralel, ampermeter akan dirangkai secara seri. Dan untuk basic meter kita hanya bisa menggunakan arus DC, jadi kita tidak bisa menggunakan arus AC pada saat itu. Oke, alat berikutnya adalah multimeter. Di sini perbedaannya dengan basic meter tadi adalah fungsinya atau kinerjanya akan lebih banyak, ya. Kalau di basic meter kita hanya bisa mengukur arus AC dan DC, arus DC. Untuk voltmeter dan ampermeter, pada multimeter kita dapat mengukur tegangan DC dan tegangan AC. Kemudian ada arus DC. Kalau pada multimeter analog seperti ini, kita hanya pada arus DC untuk arusnya. Untuk arus AC itu bisa dilakukan pengukuran dengan menggunakan multimeter digital. Kemudian perbedaannya lagi adalah di sini kita dapat melakukan pengukuran untuk ohmmeter atau nilai hambatan dari suatu rangkaian atau komponen. Ini untuk stekernya, bisa kita putar untuk menentukan nilainya, untuk menentukan batas ukurnya. Karena ada port positif, port negatifnya juga ada. Kemudian di sini ada zero ohm adjustment. Ini adalah untuk menolkan atau mengkalibrasi untuk ohmmeter nanti, ya, setelah kita ukur. Kemudian ada papan skala. Nah, untuk papan skalanya di sini terdapat perbedaan. Dimana pertama di bagian atas kita adalah untuk ohmmeter. Bagian tengah ada 3 ini yang warna hitam. Ini adalah untuk arus nih. Oke, yang 3 di tengah warna hitam ini adalah untuk tegangan AC maupun DC dengan batas 10, 50, dan 250. Nanti bisa kita sesuaikan dengan stekernya. Dia di bagian mana? Di 2,5. Kalau 2,5 berarti kita menggunakan yang 250. Kalau di 10 maka kita menggunakan 10.
Kalau yang 0,5 berarti kita menggunakan yang 50 atau 50 di sini, stacker 50. Kita akan menggunakan yang 50 juga. Seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya di sini adalah untuk arus AC volt, tegangan AC yang besar 10 volt di bawah. Kemudian kita ada frekuensi, kemudian ada arus yang warna biru di bawah ini. Setelah biru frekuensi, nah ini ada, ini untuk mengukur arus dari baterai. Kemudian di paling bawah yang warna merah ini adalah desibel. Sini kita menggunakan output yang ini untuk mengukur besarnya getaran suara. Jadi ini juga bisa. Nanti untuk stekernya, untuk suara ini kita akan menggunakan steker di ohmmeter seperti itu. Sesuai stekernya di sini ya. Batas ukur yang ada di sini. Oke, untuk di ohmmeter kita NST-nya tergantung di bagian mana kita mendapatkannya. Baru nanti dilihat untuk pengaturan NST itu adalah nilai satuan terkecil dibagi jumlah skala seperti itu ya. Oke, seperti itu. Untuk tegangan juga sama, nanti disesuaikan batas ukur per jumlah skalanya. Seperti itu. Perbedaan alat ini dengan basic meter secara sederhana adalah yang pertama kemampuan pengukurannya, kemudian batas ukur pengukurannya, dan pembacaan pada skalanya. Karena untuk skala pada multimeter terdapat beberapa fungsi ya. Berbeda dengan basic meter yang hanya ada 2 seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di laboratorium untuk alat-alat yang berikutnya.